Halo semuanya, kembali lagi dengan sang spoiler film bergengsi. Kali ini kita akan membahas film Sweet Home Season 1 Part 4. Cerita bermula ketika ada seorang ibu yang histeris karena anak gadisnya mati. Ibu itu menyalahkan Lee Do Hyun karena tidak memberikannya kesempatan untuk menolong anaknya. Di scene lain, Hyun Soo, Jae Hoon, dan Yeon Ji Soo berpamitan untuk pergi menumpas sang monster. Di scene lain terlihat sang pemadam kebakaran So Yi Kyung yang sedang berada di sarang monster laba-laba. Ia dikejar oleh monster laba-laba saat di dalam pengejaran. HP-nya terpental dan berpindah ke scene lain, di mana warga sedang menonton TV yang isinya mulai 17 Agustus 2020 akan diberlakukan darurat militer. Otoritas militer mengkonfirmasi bahwa sejumlah warga berubah menjadi makhluk asing yang penyebabnya belum pasti, tetapi diyakini karena hasrat manusia atau aliran darah. Karantina yang bergejala hipotermia, mimisan, tak sadarkan diri, juga halusinasi audio dan visual. Mereka punya kemampuan pemulihan dan regenerasi yang hebat. Sebelum berubah sepenuhnya, ada rentang waktu, luka atau cedera yang mereka tidak bisa pulih. Itulah waktu yang tepat untuk membunuh makhluk itu. Otoritas militer menyebutnya sebagai waktu emas. Semua makhluk yang tertangkap harus dibakar. Di scene lain, Hyun Soo, Jae Hoon, dan Yeon Ji Soo menemukan sebuah mayat. Mereka memeriksanya, lalu mengambil makanannya. Lalu tiba-tiba ada yang menembak Hyun Soo. Hyun Soo jatuh ke lantai bawah dan kepalanya pecah, guys. Hyun Soo tak sadarkan diri. Hyun Soo bermimpi sedang meratapi ayah dan ibunya di rumah duka. Lalu Hyun Soo terbangun dan melihat Yoon Yu, seorang gadis balerina. Di sini sangat aneh karena Hyun Soo masih hidup, meskipun kepalanya terbentur dan mengeluarkan banyak darah. Pemilik toko mencurigai Hyun Soo akan berubah menjadi monster dalam waktu dekat. Sang pemilik toko ingin Hyun Soo diusir, tapi Do Hyun berpikir bahwa mengusir Hyun Soo sama saja dengan membunuhnya. Karena bapak pemilik toko bersikeras ingin mengusir Hyun Soo, maka dilakukanlah pemungutan suara. Hasilnya adalah seri atau imbang. Lagi-lagi sang pemilik toko tidak menerima hasil pemungutan suara dan membanting meja. Tapi tiba-tiba keluar banyak darah dari hidungnya. Tak lama kemudian ia pun pingsan. Saat bangun, bapak pemilik toko bingung dengan keadaannya yang banyak bersimbah darah. Hyun Soo menjelaskan bahwa ia mimisan dan langsung pingsan. Istri pemilik toko bingung dengan keadaan suaminya. Para tetangga pun menasihatinya untuk bercerai saja dengan pak pemilik toko, karena ia adalah seorang yang kasar dan suka memukul istrinya. So Yi Kyung terlihat mencari-cari seseorang. Dia mencari Suung. Lalu tetangganya menjelaskan bahwa Suung meninggal saat menyelamatkan seorang gadis. Suung adalah seorang tentara yang di episode lalu menyelamatkan seorang gadis dari monster, dan dia ikut tewas dalam proses penyelamatannya itu. Lalu istri pemilik toko merasa kasihan dengan So Yi Kyung dan memberikannya makan. Tapi So malah merasa ingin muntah. Keesokan harinya, istri pemilik toko memberikan alat uji kehamilan kepada So. Meskipun So menolak, istri pemilik toko tetap memberikannya, dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga, dan So pun akhirnya mengambil alat uji kehamilan itu. Oke, kita berpindah ke scene lain. Di sana terlihat Ajusi sedang memperbaiki senjata. Lalu Kim So Young memberitahunya bahwa Bu Im sudah 1 jam tidak keluar dari kamar mandi dan ia khawatir. Ajusi lalu bersiap-siap untuk memeriksa keadaan Bu Im. Film berakhir dengan gambar wajah Ajusi yang terlihat kaget. Oke guys, kita akan lanjut cerita film Sweet Home Season 1 Part 5. Ternyata yang Ajusi lihat adalah Bu Im yang sedang menjadi kepompong monster, seperti seorang bayi dalam kandungan. Lalu Ajusi teringat akan perkataan Bu Im untuk membunuhnya kapan saja jika ia berubah menjadi monster. Saat akan melepaskan peluru, terdengar suara bayi. Lalu Ajusi mengurungkan niat untuk membunuh Bu Im dan kembali menutup pintu kamar mandi.
Istri pemilik toko mengantarkan makanan kepada para tersangka, orang yang terinfeksi, tapi sang pemilik toko bukannya bersyukur, tapi malah memaki sang istri dan berpikir bahwa istrinya senang melihatnya terkurung. Lalu ia menarik tangan istrinya dengan kasar dan berkata jika ia nanti menjadi monster, ia akan memakan istrinya terlebih dahulu. Do-hyun memberi perintah kepada Hyun-soo untuk membawa Han-du-sik ke lantai 1. Do-hyun juga memperingatkan Hyun-soo untuk lebih memprioritaskan Han-du-sik dibanding anak-anak. Lalu, melihat hal itu, So Yi-kyung pun marah karena itu berarti mempermainkan nyawa seseorang. Di sini penonton dibuat bingung. Sebenarnya Do-hyun ini baik atau jahat, guys? Tapi Do-hyun hanya menjawab bahwa ia hanya memanfaatkan waktu emas dari Hyun-soo dan Hyun-soo saat ini adalah senjata terbaik terkuat mereka. Tetapi Seo tidak setuju karena menurutnya manusia bukanlah senjata. Pisau adalah senjata, tapi manusia bukan. Dan mengatakan bahwa Do-hyun tidaklah waras. Lalu Do-hyun menjelaskan bahwa semua orang bisa saja berubah menjadi monster karena pemicu orang untuk berubah menjadi monster adalah keputusasaan. Lalu ia pun menunjukkan siapa penulis artikel yang ia baca. Yang Seo pun mengenal penulis itu dan percaya keakuratan artikel yang ditulis oleh penulis itu di internet. Yoon Jisoo yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka langsung mengajak Jae-hoon untuk mencari tempat yang aman untuk mereka. Berpindah ke scene lain, terlihat Hyun-soo dengan matanya yang menghitam mengajak Pyeon untuk masuk ke sebuah kamar yang diduga ada sebuah monster di dalamnya. Tapi tanpa diduga, Pyeon malah memukul Hyun-soo. Saat pintu terbuka, sesosok monster menarik kepala Pyeon dan dikejar oleh Hyun-soo. Park Yuri dan ayahnya melawan monster-monster untuk tiba ke lantai 1. Di scene lain, lalu mereka bertemu dengan Hyun-soo dan menyuruhnya berhenti. Mereka menemukan Pyeon dalam keadaan pingsan. Sulit dipercaya monster itu membiarkannya hidup. Lalu mereka segera mengurus Pyeon. Setelah Pyeon sadarkan diri, ia langsung beranjak pergi. Lalu ayah Yuri yang mengetahui Hyun-soo akan segera berubah menjadi monster segera mengusirnya. Tetapi kemudian ayah Yuri tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Ayah Yuri yang mengetahui Hyun-soo akan pergi ke lantai 14, lalu melarikan diri untuk mengantarkannya bertarung melawan monster dan menjadi pahlawan. Di scene lain, sang pemilik toko terbangun dan melihat istrinya sedang menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Di baliknya, tangannya sedang memegang sebuah pisau. Dia tampak ingin membunuh suaminya, tapi entah mengapa ia mengurungkan niatnya itu dan pergi. Berpindah ke scene lain, terlihat Pyeon sedang mencari-cari sesuatu di sebuah ruangan. Lalu ia berpindah ke kamar lain dan melihat banyak sekali foto anak kecil dengan seorang foto anak. Banyak darah di tubuh anak itu. Lalu di scene lain, Hyun-soo, Yuri, dan ayahnya berhasil ke lantai 14 tanpa mengalami banyak masalah. Hyun-soo langsung menanyakan kabar anak-anak dan Bu ini. Di scene lain, terlihat Do-hyun dengan daftar nama orang yang sudah terinfeksi, dan ia berbicara dengan warga Sweet Home melalui sebuah penyintas bahwa mereka bisa melalui semua keputusasaan ini. Di lain sisi, So Yi-kyung positif hamil dan makin berputus asa. Lalu sang pria aneh yang ingin menjadi zombie tiba-tiba melukai telapak tangannya sendiri. Lalu ia berteriak agar orang-orang tahu jika ia tidak berubah menjadi zombie dan bisa menyusul Hyun-soo ke lantai 14. Setelah ia bebas, ia lalu mengambil palu dan ia bersembunyi lalu memukul kepala Pyeon. Lalu ditangkis dan pria itu dihajar oleh Pyeon. Akhirnya Pyeon Song-wook berhasil membunuh pria aneh itu. Lalu Pyeon menyeret mayat pria aneh itu keluar dari Sweet Home. Di luar sedang hujan dan Pyeon meletakkan pria aneh itu di terowongan. Semua warga mengawasi Pyeon dengan rasa cemas, panik, dan takut. Dan menutup kembali pintu Sweet Home dari luar, tapi Jae-hoon membuka gerbang kembali dan Pyeon pun akhirnya pingsan. Scene lain terlihat dua anak kecil. Sang adik menangis dan menanyakan kenapa sang ayah belum juga kembali. Tiba-tiba ada seorang ibu yang anak gadisnya meninggal tiba kepada mereka. Dia mengurusnya dan menangis bersama.
Di sini sedih banget sih guys, Mimin sampai nangis. Keesokan paginya, mereka menguburkan sang gadis dengan layak. Seusai menguburkan sang putri, ia terlihat sangat lelah. Film diakhiri dengan narasi, dinosaurus pernah hidup dan sekarang punah. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat manusia pun akan punah juga. Namun nenek moyang manusia berubah demi bertahan hidup. Kita menyebutnya dengan evolusi. Namun, jika dihadapkan dengan kiamat, akankah manusia memilih evolusi lagi? Atau tetap jadi manusia? Oke guys, part 5 sudah berakhir dengan adegan para monster yang memakan mayat pria aneh itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.